Asih Widya dan Nurijaya. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara dengan prodi Ilmu Komunikasi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk melaksanakan tugas yang sudah diberikan oleh dosen pelaku mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Bu Winaria, di mana kita sudah ditentukan 6 tema dan saya memilih tema yaitu mari tingkatkan literasi melalui minat membaca. Sebelum masuk ke tema mari tingkatkan literasi melalui minat membaca, kita tuh harus tahu dulu nih, literasi itu apa sih? Literasi itu adalah kemampuan untuk memahami informasi dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa ini penting? Karena literasi itu kan membaca ya, yaitu mengolah informasi. Dan tantangan kita di saat era digital ini adalah kurangnya minat membaca pada masyarakat yang ada di negara kita. Kayak misalnya apa sih contohnya? Banyak kayak berita hoax atau berita-berita atau isu-isu yang sedang terjadi. Orang yang tidak pandai membaca atau tidak suka membaca cenderung lebih banyak dan cepat termakan berita-berita yang tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Sedangkan orang yang punya minat literasi atau minat membaca, biasanya mereka lebih baik dalam mengolah informasi. Kayak misalnya ada berita atau isu yang sedang terjadi nih, mereka nggak langsung menelan itu mentah-mentah. Mereka pasti akan cari dulu nih kebenarannya, baca dulu nih dari atas sampai bawah, terus coba menganalisa adakah yang salah dalam informasi yang sudah disajikan. Maka dari itu literasi itu menjadi penting, karena apa? Ilmu kan, yaitu pintu menuju pengetahuan. Membaca adalah jendela dunia nih. Kita dapat belajar hal-hal baru, terus dapat sudut pandang yang berbeda, memperluas wawasan, serta meningkatkan kualitas hidup. Pastinya kayak kita disuruh belajar lebih banyak membaca untuk kehidupan sehari-hari dalam segi pendidikan, karir, dan lain-lain, serta mendukung pembangunan bangsa. Banyaknya tingkat literasi yang tinggi mendorong inovasi, kreativitas, dan daya saing. Tantangan yang kita hadapi sekarang ini apa sih? Ya itu tadi, minat membaca yang rendah, dimana orang-orang tuh nggak suka kalau baca, maunya serba cepat. Maka dari itu banyak informasi yang selalu ditelan mentah-mentah tanpa tahu kebenarannya. Terus juga akses terhadap bahan bacaan juga sekarang udah berkurang. Kayak perpustakaan, kita udah banyak lihat itu tuh udah mulai tutup karena udah nggak ada lagi orang yang mau baca. Terus kayak toko-toko buku yang jual buku secara utuh itu juga udah jarang diminati oleh masyarakat. Serta pengaruh teknologi, ada baik dan buruknya. Buruknya di sini adalah seperti media sosial itu lebih menarik perhatian dibandingkan buku-buku dan mengalihkan fokus masyarakat dari aktivitas membaca yang lebih mendalam. Langkah-langkah apa sih buat kita meningkatkan literasi ini? Kita bisa menciptakan kebiasaan membaca sejak dini ya, dari orang tua atau guru. Biasanya dulu ada program di mana literasi sebelum masuk kelas. Biasanya ada pada jam pukul 6.30 pagi sampai pukul masuk yaitu jam 7. Dan memperbaiki akses bahan bacaan. Biasa tuh pemerintah baik negeri maupun swasta dapat bekerja sama untuk menyediakan lebih banyak perpustakaan umum, taman baca atau program donasi buku yang sekarang sudah mulai berkurang. Bahkan di taman baca sudah jarang sekali menyediakan buku-buku. Lalu kita juga bisa mengintegrasikan teknologi dengan literasi. Apa sih maksudnya? Yaitu menggunakan teknologi untuk mendukung minat membaca, seperti aplikasi buku digital atau yang kita kenal dengan e-book, dan mendirikan komunitas pembaca online, serta mengadakan kampanye membaca seperti gerakan membaca 1 buku per bulan, atau meningkatkan kesadaran masyarakat, mengedukasi masyarakat untuk lebih banyak membaca buku. Nah, sebagai seorang guru, saya itu juga menanamkan minat literasi membaca pada anak-anak murid saya. Misalnya dengan menyuruh mereka membawa komik atau buku-buku yang mereka senangi seperti buku-buku cerita pendek. Itu juga bisa menambah minat literasi mereka, membuat literasi menjadi sebuah budaya yang harus kita jaga dan kita lestarikan, yaitu minat literasi untuk membaca. Kita juga harus pintar nih membuat anak-anak senang dengan apa yang mereka baca. Dan saya juga
memulai itu dari diri saya sendiri. Kebetulan saya juga adalah seorang penulis, dimana saya juga harus banyak membaca untuk mendapatkan banyak kata atau kalimat-kalimat yang bagus untuk ditata atau disusun, serta juga menambah wawasan saya. Saya sangat suka membaca. Kenapa? Karena bagi saya membaca itu membuat saya bukan hanya menambah wawasan, tapi juga menambah cara kerja otak saya untuk tidak pernah berhenti menggali informasi secara detail. Karena saat saya membaca, saya merasa bahwa ini bukan suatu kegiatan untuk mengolah informasi yang kita dapat dari sebuah bacaan, tetapi juga kegiatan untuk mengasah cara kita menganalisa informasinya. Jadi bukan hanya sekedar dibaca terus dilihat lalu dibayangkan, tapi juga berpikir bahwa akan ada dampak dari apa yang kita baca dan kita bayangkan untuk kita berikan lagi informasi ini kepada orang lain. Kebiasaan membaca ini harus kita buat semenyenangkan mungkin. Misalnya setelah saya selesai membaca, biasanya saya selalu ceritain kembali nih apa yang saya baca kepada teman saya. Kadang kenapa teman saya suka mau minjam, karena mereka juga menilai bahwa apa yang saya baca itu juga menarik. Untuk itu, kesadaran diri membaca sebenarnya dimulai dari diri kita sendiri dan ditanamkan kepada orang lain. Serta ini juga harus dibentuk sebagai budaya. Kenapa? Karena ya ini kan secara berulang-ulang ya, lalu mulai ditinggalkan. Seperti adat istiadat juga sama. Jadi membaca itu menurut saya itu penting, sama pentingnya, dan harus tetap kita jaga. Nilai-nilai yang harus kita tanamkan pada anak-anak tidak hanya membaca sebagai menambah pengetahuan, tapi juga sebagai pedoman mereka untuk jenjang pendidikan dan karir di masa depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.